Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Febrian Ananda dari Prodi PTIK Kom.A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja pada pemasangan jaringan internet, perakitan komputer dan kesehatan dan keselamatan kerja pada komputer saat digunakan. Yang pertama, kesehatan keselamatan kerja pada pemasangan sebuah jaringan. Dalam memasang sebuah jaringan dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Memasang jaringan tersebut bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Adapun bahaya dalam memasang jaringan tersebut diantaranya terjatuh, kabel yang salah, maupun kesalahan lainnya. Maka dari itu, disarankan kita memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam memasang jaringan tersebut. Adapun langkah-langkahnya diantaranya adalah sebelum itu kita membutuhkan alat-alat sebagai berikut: kabel LAN, sarung tangan, tang alat bantu keselamatan, dan tang LAN, step. Memasang jaringan internet menggunakan kabel merupakan pekerjaan yang gampang. Perlu niat, keberanian untuk gagal, juga rela berkorban waktu dan tenaga. Sebelum ke masalah inti, kita perlu tahu jaringan itu ada berapa jenis dan apa jenisnya. Yang saya tahu, jaringan internet itu ada dua macam. Ada yang menggunakan kabel plug play dan ada yang menggunakan sinyal. Dan intinya kita harus berhati-hati dalam memasangnya dan mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Dan kesehatan keselamatan kerja pada merakit komputer. Sebelum merakit komputer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Ini merupakan keamanan dan keselamatan kerjanya sesuai dengan SOP. 1. Menyiapkan peralatan dan bahan-bahan sebelum memulai perakitan. Pada setiap tahap perakitan, sebelum menambahkan komponen yang baru, power supply sudah harus dimatikan. Hindari memegang atau menyentuh langsung kaki prosesor yang ada, termasuk chipset. Hindari pemasangan komputer hard disk dengan kasar, karena dapat merusak hard disk tersebut. Hindari merakit dalam keadaan berkeringat. Jauhkan benda-benda sifat cair atau korosif. Pengamanan. Tindakan pengamanan diperlukan untuk menghindari masalah seperti ini, seperti kerusakan komponen oleh muatan listrik statis, jatuh, panas berlebih, atau tumpahan cairan. Pencegahan kerusakan karena listrik statis dengan cara menggunakan gelang anti-statis atau menyentuh permukaan logam pada casing sebelum memegang komponen untuk membuang muatan statis. Tidak menyentuh langsung komponen elektronik, konektor atau jalur rangkaian, tetapi memegang pada bagian logam atau plastik yang terdapat pada komponen. Dan yang terakhir, adalah kesehatan dan keselamatan kerja pada saat bekerja di komputer. Kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang biasa kita kenal dengan K3, merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakannya. Namun, pada umumnya, aspek K3 belum menjadi perhatian pada pengguna komputer. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna komputer agar si pengguna lebih nyaman saat menggunakan komputer dan hasil kerjanya pun
jauh lebih bagus dan tidak memberi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan kerja. Dan beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan pengguna komputer saat menggunakan komputer di antara lain adalah posisi tubuh, posisi peralatan komputer, pencahayaan ruangan, dan kondisi lingkungan. 1. Mengatur posisi tubuh. Seperti kita mengatur kepala dan leher tegak seperti ini agar tidak terlalu membungkuk, dan itu akan membuat kita cepat kelelahan. Sedangkan kalau kita berdiri tegak, itu menjauhkan mata dari pencahayaan komputer dan memberikan kenyamanan pada diri kita sendiri. Posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Pandangan pada naskah. Garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor seperti ini. 1. Posisi punggung. Posisi punggung yang benar adalah tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Itu semua diperlukan demi kenyamanan kita, agar posisi punggung tidak terlalu capai jika kita bekerja terlalu lama. 2. Posisi pundak. Posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Jika otot-otot di bawah masih tegang, berarti posisi pundak belum benar. Jadi, di sini kita harus menyesuaikan posisi pundak kita pada saat bekerja. Jangan terlalu pundak dinaikkan, karena itu akan memberikan kita efek kecapean yang lebih cepat. Posisi pundak harus sejajar dengan leher. Itu akan membantu kita dalam beraktivitas pada saat berada di komputer. 3. Posisi lengan dan siku. Posisi ini sangat penting dikarenakan posisi tangan dan siku adalah faktor yang paling penting dalam kita bekerja. Posisi lengan yang baik adalah apabila dapat mengetik dan menggunakan mouse dengan nyaman. Jadi kita harus menyesuaikan tangan kita agar menggunakan mouse dengan nyaman, sehingga tidak menimbulkan rasa tidak enak atau tidak nyaman, karena itu akan mengganggu aktivitas kita dalam bekerja. Adapun posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Jadi posisi lengan dan siku harus sejajar dan tidak kurang dari 90 derajat. 5. Mengatur monitor dan pencahayaan. Aspek ini sangat penting bagi kita, terutama yang bekerja pada layar monitor. Mengatur monitor dan pencahayaan sangat penting untuk mata kita, agar tidak mudah rabun atau minus. Untuk mengurangi keluhan pada mata, perhatikan penggunaan monitor seperti ini. Letakkan monitor sedemikian rupa di ruangan yang tidak ada cahaya yang memantulkan dengan layar komputer. Pencahayaannya pun harus disesuaikan dengan keadaan kita. Jika keadaannya terang, pencahayaan jangan terlalu terang, agar mengurangi efek fokus kita. 6. Mengatur letak kabel komponen. Dalam mengatur letak kabel,
perlu diperhatikan hal-hal berikut. 1. Kabel komputer harus dihindarkan dari air karena dapat menyebabkan konsleting. 2. Usahakan agar kabel-kabel tidak menutupi bagian-bagian penting komputer yang bergerak. 8. Mengatur penggunaan CPU. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan CPU adalah CPU tidak boleh bersentuhan langsung dengan tangan yang basah, karena aliran listrik yang ada di CPU dapat menyentuh manusia. Dan kesimpulannya adalah kesehatan dan keselamatan kerja itu kembali pada diri kita sendiri. Diri kita harus menyadari apakah itu baik untuk kita atau tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.